Taman Langit Gelap sebagai kawasan astroturism atau wisata astronomi ini sangat penting fungsinya untuk satu sisi sebagai destinasi wisata khas. Pada sisi lain ini juga menjadi kawasan edukasi. Dan tentu bagi masyarakat ini menjadi kawasan untuk meningkatkan ekonomi mereka. Nah, tentu untuk melindungi satu kawasan langit gelap ini ada wilayah-wilayah yang perlu diproteksi dari polusi cahaya. Ada zonasi-zonasi yang diharapkan. Dengan zonasi tersebut aktivitas masyarakat juga bisa disesuaikan. Demikian juga aktivitas publik yang lain supaya bisa terjaga kualitas langit yang gelap. Kalau di kota besar dengan lampu-lampu kota yang gemerlap, mana mungkin bisa melihat seperti ini? Oh, telepon Nizar dulu Halo, gimana? Udah nyampe Kupang? Iya dong, bahkan sudah berkemah nih di area kawasan Timau. Terus, untuk mengetahui kena polusi cahaya atau tidak itu, gimana caranya? Salah satu penentu lokasi astroturism adalah tingkat polusi yang rendah atau kecelangan langit minimal 21,6 mPSAS. Kalau mPSAS itu apa sih? Itu satuan untuk mengukur kecelangan langit. Untuk jelasnya, kita tanyakan saja ke para ahlinya. Salah satu upaya kami dalam monitoring dan pengendalian kawasan Taman Langit Gelap ini adalah dengan melakukan pengukuran polusi cahaya in situ dengan menggunakan alat bantu yang dikenal dengan SGM meter. Nah, Taman Langit Gelap perlu dipantau terus-menerus supaya kegelapan langit ini bisa terjaga. Cara untuk memantau kegelapan langit itu biasanya dengan mengukur kecelangan langit atau kecerahan langit. Alat yang biasa digunakan adalah SQM, Sky Quality Meter. Itu mengukur kegelapan langit dengan mengarahkannya ke arah zenit. Jadi dengan diarahkan ke arah zenit, kemudian diukur cahaya yang diterima tersebut. Cahaya tentu saja dari cahaya langit, dari bintang-bintang, dan juga dari hamburan cahaya sekitar oleh atmosfer. Nah, biasanya yang digolongkan sebagai kondisi langit gelap itu yang terukur di SQM itu lebih besar dari 21 mPSAS ya, magnitude per square arc second, atau 21 magnitudo per 1 detik busur kuadrat. Ini Nix mau ngobrol nih. Gimana di sana? Bagus nggak? Ih, mantap po. Gimana tuh tentang astroturism dan astrofotografinya? Masalah itu coba kita tanya saja ke ahlinya ya. Tentu kalau di kawasan tersebut dijadikan sebagai destinasi wisata khas, wisata langit gelap, mungkin perlu ada tempat untuk wisatawan tersebut bermalam. Biasanya konsep yang digunakan adalah dengan konsep perkemahan. Para wisatawan menggunakan tenda-tenda, kemudian di kawasan yang terbuka tersebut mereka memasang teleskop, memasang kamera untuk melihat kondisi langit yang sangat cerah. Atau bisa juga dikombinasikan dengan pola homestay atau tinggal di rumah penduduk, dan kebetulan rumah penduduk atau rumah tradisional di Pulau Timor itu juga berbentuk seperti cungkup sehingga mengurangi dari cahaya dari dalam yang keluar, jadi kedap cahaya, dan ini juga bagus. Dan tentu konsep seperti itu ini bisa dikembangkan di Taman Langit Gelap tersebut. Lalu apa saja yang dilakukan oleh para penikmat langit gelap tersebut? Biasanya para penikmat langit gelap ini hadir di kawasan tersebut membawa perlengkapan teleskop dan kamera.
Dan biasanya mereka juga penggemar astrofotografi. Jadi astrofotografi adalah fotografi untuk pengamatan objek-objek langit atau objek-objek astronomi. Ada teknik-teknik tertentu supaya kamera bisa merekam objek-objek redup seperti galaksi atau nebula. Biasanya para penikmat langit gelap juga mereka penggemar astrofotografi. Jadi dengan konsep astroturism dengan Taman Langit Gelap, diharapkan kelestarian Observatorium Nasional di Timor ini bisa terjaga, namun masyarakat juga tetap bisa mengembangkan aktivitasnya, bisa meningkatkan perekonomiannya, sehingga bisa menjadi suatu aktivitas yang saling menguntungkan.